Tuhan Yesus Mesias. Bapak Ibu Saudara, tema yang diberikan adalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus pasal 1 ayat 22 bisa dibuka. Yakobus 1 ayat 22 dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Apakah sih iman itu? Banyak orang namanya iman, tapi tidak mengerti arti iman. Iman bukan cuma sekedar percaya, iman itu bukan cuma belief, tapi iman itu trust. Trust itu menyerahkan sesuatu bahwa nggak pegang, terserah. Kalau belief itu masih begini, diserahkan tapi masih di-condemn. Ya, lalu yang bagaimana? Contohnya, saya sama Yakub kenal saya, tapi kalau nggak trust, dia nggak mungkin naruh uang 1 triliun di pertama dia bank saya, karena dia belum trust sama saya. Kalau trust mungkin diserahkan, gua tahu pasti Israel, gua tahu pasti menghasilkan, itu trust. Tapi kalau dia gua percaya, gua kenal kok, tapi gua nggak bakal lepaskan ini. Nah, dalam kehidupan orang percaya, banyak sebetulnya imannya itu benar-benar percaya enggak? Ya, ini pembuktian di sini Yakobus ini memang banyak orang bilang, oh beda dengan Martin Luther dong. Martin Luther adalah orang beriman hidup karena iman, udah nggak pakai yang lain. Salah Bapak Ibu. Saya berikan contoh ya. Kita nggak perlu baca ya, supaya waktunya agak singkat ya. Siapa uraiannya? Anda bisa baca ini sebenarnya ayat 17 mulainya. Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa Martin Luther itu menyatakan bahwa hanya iman itu menunjukkan sesuatu ketergantungan kepada Tuhan, di mana iman itu kepada Tuhan itu meyakini bahwa hanya Dia yang bisa menyelamatkan. Saya tunjukkan Anda, dia ini membedakan dengan agama. Agama itu berbuat sesuatu untuk masuk surga. Ya, perhatikan ya, berbuat sesuatu untuk masuk surga. Lalu orang Kristen kadang-kadang ikut-ikutan, mohon maaf ini tidak menyinggung tetangga kita. Sekarang mereka lagi berpuasa, orang Kristen ikut-ikutan, ayo kita puasa. Kalau mereka 30 hari, kita 40. Puasa bukan ikut-ikutan. Puasa itu Anda sendiri dengan Tuhan. Anda punya sesuatu dengan Tuhan, mau melakukan puasa. Puasa itu apa Pak? Nggak makan, bukan cuma itu. Puasa itu nesteia, tidak makan. Tapi inna nafsu, mengurangi kebiasaan. Itu yang penting. Kekristenan itu digambarkan seperti itu. Lalu saya gambarkan lagi. Agama itu kacau. Supaya nggak kacau, lalu mereka mencari, wah itu sungai banyak orang kecemplung, lalu mati. Disembayangilah sungai itu. Maaf saya tidak menyindir gereja. Ada namanya Tiberias. Tiberias itu asalnya dari mana? Dari penyembah dewa dari sungai Tiber. Di mana di sana ada sungai Tiber. Itu kalau kecemplung orang hilang. Baru jatuh dewanya, dewa sungai disembayangi. Itu agama. Lalu muncul kata-kata Tiberias dari mana Pak? Penyembah dewa itu salah satunya adalah salah satu kaisar, Tiberius namanya. Dia sembahyang di sana, dia percaya dewa itu. Nah Herodes cari nama, biasa kan pejabat cari nama kan begitu, angkat yang di atas. Nama Danau Galilea diganti Danau Tiberias. Maka ada Danau Galilea, Danau Tiberias, Danau Kineret, Genesaret. Itu satu danau, namanya banyak. Ya. Nah mungkin nggak pernah dengar ya? Belum pernah ke Israel nggak tahu, tapi yang sudah pernah. Nah, jadi Tiberias itu penyembah dewa dari sungai Tiber. Mohon maaf kalau ada dari Tiberias saya tidak menyinggung, tapi ini bahasa aslinya supaya Anda tahu. Nah, jadi agama itu menyembah untuk dia selamat. Saya berikan contoh. Kenapa kok cuma Yesus? Berarti egois dong. Kok cuma Yesua? Kok cuma Isa? Saya tidak menolak nama Isa. Banyak orang menolak. No, pelajari. Anak muda buka Google, cari nama Yesus dalam bahasa Aramaik. Kalau sekarang bisa dibuka, bukan? Akan ketemu Anda. Izo, kenapa jadi Isa? Karena orang di Syria, orang di Iran sana, Bapak Ibu, itu bahasanya kayak Arab, selalu salah. Selalu gimana? Contohnya, Anda pernah ke Turki, itu ada di Istanbul, ada satu gereja dulu, sekarang jadi masjid, namanya Hagia Sophia. Pernah dengar nama Hagia Sophia di Istanbul? Itu namanya bukan Hagia Sophia, nama aslinya Hagia Sophia. Tapi orang Arab nggak bisa ngomong Hagia Sophia, jadi ngomong Hagia Sophia. Lalu orang Sunda komplain, ayah wae, ayah. Contoh lagi, kalau Anda pernah ke Israel, ada satu tempat di mana 5 ketul roti 2 ikan terjadi mujizat di sana. Itu disebut Tabkha. Sebetulnya bukan tabkha, itu bahasa Arab salah. Kenapa? Dari kata hepta. Tahu hepta? Apa hepta? 7 mata air ada di sana.
Orang bilang hepta, dia takkan. Masih banyak kesalahan-kesalahan. Kalau Anda turun dari Gunung Hermon sampai di bawah di mata air Sungai Yordan, itu namanya ada satu penyembahan dewa yang ditakuti orang Romawi. Orang Romawi itu percaya dewa-dewa. Makanya ada dewa laut yang namanya Neptunus, bawa Trisula. Pernah tahu? Padahal nggak ada, itu cuma karangan mereka. Ya, makanya ada Romulus disusuin anjing jadi manusia kuat, ya kan? Itu cerita. Nah, salah satu yang paling menakutkan itu adalah namanya Dewa Pan-Neas. Dewa Pan-Neas. Pernah dengar kata Pan? Pasti dengar, kalau di Indonesia pada sering. Kalau udah mau pemilu Pan. Tapi ini bukan, ini beda. Pernah nonton film enggak? Film Hercules pernah nonton? Pernah nonton enggak? Gitu berani ngomong pernah. Banyak cuma pura-pura rohani. Pernah nonton film enggak? Nonton film itu nggak apa-apa, selama bukan film bokep. Kalau film-film yang tidak merusak otak Anda nggak apa-apa. Tapi film Hercules itu ada orang yang kakinya kuda, badannya orang, bawa panah. Itu namanya Pan, yang suka ganggu orang. Itu disembayangi di sana. Tapi orang Arab nggak bisa sebut Pan, Ban. Maka kota itu menjadi Baneas. Padahal itu sebenarnya kota Kaisaria Filipi. Ya sedikit supaya Anda tahu dari fonetik bahasa. Jadi Iso jadi Isa. Ya, Iso jadi Isa. Yesaya bahasa Inggrisnya apa? Isa, ya. Jadi Yesaya sama Yesus itu sama artinya. Yang menyelamatkan umatnya itu artinya Yesus. Jadi kalau Anda percaya Yesus itu nama. Allah itu nama bukan? Alkitab ditulis nama Allah, El Shaddai, El Shaddai. Nama-nama itu bukan orang menyebut karena kekuatan kayak gunung batu. Allah itu gunung batu. Bukan, itu bukan nama. Sama kalau Gibran ditanya, bapakmu siapa? Presiden. Apa begitu? Bapakmu siapa? Jokowi. Presiden adalah jabatan. Makanya sekarang ini panik di Indonesia juga. Sampai Menteri Agama tidak boleh namain Sahani Yesus Kristus. Karena apa? Kesalahan dalam pikiran orang Kristen juga. Bapak, kembali lagi. Nanti kalau ke sana ke Jawa. Karena masalahnya jemaat sepi, saya ngerti. Kenapa Natal bulan Desember itu ada faktor sejarah, bukan cuma katanya itu dewa bulan. Anda percaya? Apalagi sekarang 25 Desember hari kualat dunia. Ya kan? Hari diganti sama Eki Sudana, hari kualat dunia. Hari kualat katanya Bapak. Ya, kalau dari Kristen pindah ke sana namanya kualat. Ada begitu kan? Nah kembali lagi, biar Anda ngerti apa enggak, setangkap aja. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi di sini saya ingin sampaikan Anda, agama itu orang mencari Tuhan. Ketemu enggak? Ketemu enggak? Saya ingin tunjukkan Anda. Kenapa kok Kristen egois? Saya berikan contoh yang paling gampang. Anggap ini surga, tempat ini. Surga. Pintu di depan itu digembok, dikunci buat keluarga. Ada CCTV. Ya, Anda mau masuk, Anda bersihkan. Sikat itu semua bersih, Anda ngecek. Tapi Anda nggak kenal pemiliknya siapa. Anggap aja pemiliknya Pak Yakub. Ya, anggap aja. Ini kamar-kamar banyak, ini semua dari emas, dari pokoknya enak kalau masih di sini. Anda nggak kenal, bersih-bersih sampai bersih. Apa bisa masuk? Nggak bisa. Paling lihat CCTV siapa? Oh, data tuh bapak siapa? Kasih duit 100.000 dikasih. Anda dapat 100.000, tapi belum pernah masuk ke dalam sini. Tapi kalau saya sudah kenal, coba tanya Pak Yakub, dia tahu, oh Pak Jenarko, bukan? Langsung masuk saya. Kenal. Surga juga, surga itu ada yang punya nggak? Banyak orang bilang surga, Allahnya beda-beda. Berarti Allah berantem di sana atau main futsal. Itu konsep pendeta juga begitu. Pendeta agama ini Tuhannya ini. Kristen aja ada Protestan, Protestan itu beda-beda. Belut banget. Bapak Ibu, ya. Yahweh itu bukan nama orang, bukan nama Tuhan. Yahweh itu sebetulnya bukan Yahweh, nggak bisa dibaca. YHWH. Sekarang ada lagu kan, Yahweh, Elohim, Adonai. Itu orang pasti bukan Yahudi. Yahudi tidak akan baca Yahweh. YHWH, ada yang bisa baca nggak? YHWH, ada yang bisa baca? Ayo ya, ada yang bisa baca coba. Jangan kasih huruf hidup, YHWH baca. Coba. Ada yang bisa baca? Itu abad 16, Yehova nambahi Yehova. Tapi kelompok yang mengagum nama Yahweh di Amerika, Anda bisa cek di Google juga. Sekarang itu Mbak Google itu paling gampang. Walaupun saya tadi gara-gara Google kesasar juga. Tadi Bapak Gading tuang tol belok semutar katanya Google. Putar masuk, kok kecil bilang. Tapi disuruh Google, loh kecil. Sampai keluar di Evergreen itu.
Ini jalannya sempit, ada mobil berhenti lagi. Siapa nggak mungkin lah sewarna perumahan gede orang ini pasti salah Google. Saya maki-maki Google, bego lu ngajarin kan. Kadang-kadang Tuhan kita Google jadi Google. Tapi perlu Anda buka Google, Anda cari ya. Namanya Yahweh bin Yahweh. Orang terkaya sekarang di Amerika hanya jual agama. Bapak Ibu. Lalu pengikutnya banyak, ayo gua kasih duit buka di sana. Sekarang di Indonesia banyak dikasih duit buka. Hanya Yahweh. Saya berani potongan jari atau taruhan. Kalau Anda sama saya ke Israel, masuk ke sinagoga, masuk ke kibbutz Yahudi, ada kata Yahweh, Anda gratis. Kalau tidak ada, apa yang Anda berikan saya? Saya banyak pendeta ngomong, ayo sama gua. Lu baru 6 kali ke Israel, saya udah ngomong. Saya pernah nginep berbulan-bulan di sana. Saya pernah nginep itu. Anda boleh tanya itu siapa itu yang fakta Israel yang kemarin Koper Citra 2. Siapa namanya? Monik. Anda tanya, ada nggak? Itu orang yang bermain di sana nggak ada, karena Yahweh itu Y itu kekal. HWH manusia pertama siapa? Adam. Kenapa disebut Adam? Yang nggak tahu Pak, suaminya Inggil. Kenapa disebut Adam? Anda supaya ngerti ini, karena ini sedikit Bible study, ya kan nggak ada ibadah lagi kan, sedikit banyak ini apa makan lapar enggak kan? Adam dalam bahasa Ibrani itu Adama, artinya tanah, karena dia dibuat dari tanah. Di dalam bahasa Ibrani cuma namanya bara, jadi langsung tanpa apa ditiup jadi dari tanah. Atau dalam bahasa Arab kun fayakun jadi. Nah, Adama itu tanah. Kalau Hawa, HWH artinya apa? Ayo ibu yang jawab. Hawa apa? Ibu doang yang jawab. Hawa itu artinya ibu yang hidup atau yang hidup itu Hawa, HWH. Jadi kalau YHWH, Y itu kekal, HWH itu yang hidup. Jadi kalau ngomong ayem, ya tetragrammaton itu artinya apa? Para kami di Indonesia, Bapak Ibu, tetragrammaton begini. Siapa namamu? Aku adalah. Ada nggak? Ada ditanya siapa namamu? Aku adalah. Sombong banget. Yang aku ada dan akan ada. Artinya apa? Alfa dan Omega. Anda perlu tahu sejarah ini. Masjid itu gereja dulu. Makanya kalau Anda pergi ke ini masuk ke airport aja ada model rumah-rumah Rusia. Itu gereja di Rusia. Kenapa? Saya ingin sampaikan Anda. Sebelum ada masjid, itu gereja. Gereja itu menggambarkan alfa. Jadi begini mentol, ya kan? Ada kubah, begini itu alfa. Kalau pada Istiqlal itu omega. Bapak Ibu, tetapi abad ke-6 lebih sedikit, Yerusalem diserang, diambil alih jadi tempat ibadah mereka. Orang Kristen ngacir lalu ganti kiblatnya ke barat segitiga. Bapa, Anak, Roh Kudus, maka gereja modelnya semua segitiga. Lalu masjid, kata kalau orang bangun kayak masjid, betul, gereja kau yang masjid salah, masjid itu kau yang gereja. Tapi maksudnya ya, alfa dan omega. Oke, saya lanjutkan lagi supaya Anda sedikit paham tentang agama kita. Baru nanti masuk bagaimana praktek iman kita. Karena tanpa perbuatan adalah mati. Nah, saya berikan contoh. Jadi agama mencari Tuhan. Ya bakal ketemu. Kenapa? Karena Anda manusia berdosa, saya manusia berdosa. Sampai hari ini aja Anda bisa berdosa. Berangkat dari rumah tadi Anda bisa berdosa. Sedikit ngomel sama istri, sedikit marah sama ini, itu dosa. Dosa itu bukan cuma berzina, mabuk, bukan cuma itu. Salah satu kata yang salah aja, Anda sudah dosa. Masuk ke gereja tidak serius, Anda juga berdosa sebetulnya. Saya ke gereja ini gara-gara istriku. Karena gue dulu nyintai dia, gue bilang Kristen, padahal bukan, cuma jadi kawin aja masuk ke gereja dia, kayak orang nggak sungguh-sungguh. Itu salah. Mencari Tuhan seperti orang mau ketemu pacar. Pernah pacaran di sini atau bansia? Orang mau pacaran itu kalau mau ketemu rasanya udah karu-karuan. Jujur ya, orang bisu aja kalau pacaran banyak ngomong nggak? Ayo makin dulu. Ngapain? Dari semua sampai ingin jadi apa keluar. Itu orang pacaran betul tuh. Bapak Ibu orang pendiam bagaimana pun kalau udah pacaran, sayang di rumah gua ada nyamuk demam berdarah. Nyamuk nyamuk apalagi keluar. Karena orang pacaran itu senang ngomong.
Sampai orang, halo, sampai di mana yang cowoknya masih motor? Iya ini masih. Betul nggak? Sudah mau tidur masih WA. Nah kalau Anda ke gereja cari Tuhan, ketemu pacarannya gimana? Bosan? Nggak mungkin. Mesti wajahnya kelihatan. Ya, ini orang-orang yang berkati kelihatan bukan? Nah, jadi bedanya agama itu Pak yang bagaimana Pak dengan Kristen? Saya jelasin ya. Yang punya Pak Yakub. Saya kenal, maka saya masuk. Langsung Pak dingin apa panas? Di bawah ada kopi. Mau kopi nggak? Tinggal pesen nanti. Ada kopi, ya kan? Ada dingin. Tinggal pilih. Bukan disiram panas atau dingin mau dikasih, kan gitu kan? Saya pasti tinggal pilih. Itu kita kenal, sudah tinggal masuk. Surga juga begitu. Kenal dulu, yes. Kenapa? Anda nggak tahu jalannya, kok mau masuk gimana? Yesus mengatakan, Ani hadereh, ha-emet, ha-kayim. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Anda masuk ke sini lewat pintu atau jendela? Pintu. Yesus mengatakan aku adalah pintu. Bapak Ibu perhatikan di sini. Anda punya keyakinan, aku percaya Tuhan pasti punya jalan untuk masuk. Yes. Tapi aku manusia lemah Pak. Justru ini ya firman Tuhan yang akan kita renungkan. Sekali lagi contoh. Agama itu seperti orang yang dicebur di laut. Padahal perenang dunia paling hebat, pakai pelampung. Tapi kapalnya pecah di Samudra Pasifik. Tidak ada pulau. Agama itu seperti ini. Begitu kecemplung, datang helikopter. Ditanya, kamu mau selamat nggak? Ya pasti bilang ini ya. Ya, saya selamat. Karena tidak mau selamat. Doa. Ya, 7 kali 1 hari. Ini, disuruh ini. Peraturan. Selamat nggak nih? Selamat nggak? Nggak selamat, berenang terus lama-lama tenggelam juga pakai pelampung di Samudra Pasifik. Lah, kekristenan ini seperti ini. Waktu orang lagi datang, kamu mau selamat? Ya, aku mau selamat. Gua lempar pelampung dengan tali. Kamu tangkap, kamu selamat. Selamat nggak? Belum tentu kalau gua enggak, gua berenang terus enggak. Nah, pelampung itu dalam Natal itu pelampung, Allah datang ke dunia. Tinggal ditangkap, tarik. Nah, setelah ditarik masuk di dalam sini. Pak Yakub bilang, Pak Jinarto, tinggal di sini aja, jangan pulang. Ada kamar di sana. Oke, wah enak dong, semua sudah tersedia. Pagi-pagi, Bapak ini lagi bersihin, mau apa saya gini? Bagus itu. Apa pagi-pagi itu? Saya tanya, Anda tinggal di rumah orang yang punya rumah lagi bersih-bersih apa ada begini? Jamnya makan, makan orang gitu. Gak mungkin Anda pasti, ya aku juga. Artinya, kekristenan itu bukan berbuat baik untuk masuk surga. Tapi kekristenan itu berbuat baik karena sudah punya surga. Makanya kalau Anda sudah menjadi Kristen dan tidak pernah berubah, itu tanda tanya. Jujur Bapak Ibu, arti salib ini makna yang paling dalam. Sering orang bertanya, Pak, kenapa salibnya mesti begitu? Saya pernah tahu berapa itu, kira-kira 3 tahun yang lalu. Perayaan retret di puncak di Sarua. Saya nggak siap, tapi saya diizinkan Tuhan sebelum memilih itu saya baca buku makna salib. Setiap kaisar itu punya cara membunuh orang pakai salib. Ada salib itu ada begini, ada yang T, ada yang X, ya. Tapi kena Yesus kok plus? Kenapa? Pas kaisarnya kok plus? Saya baru dapat hikmat dari Tuhan. Ini peringatan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, segenap pikiranmu, segenap kekuatanmu, segenap jiwamu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu ajaran kita. Sejauh langit dari bumi, sejauh timur dari barat, kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir. Dari kasih setia Tuhan itu tidak pernah berakhir selama pintu anugerah dibuka. Anda berapa kali berbuat salah, Tuhan tetap memberikan tangannya. Sebagai Bapa yang selalu sanggup menolong. Tidak ada dosa yang tidak bisa diselesaikan dalam sekali. Di dalam bahasa Arab ini ada Bapak Ibu. Tapi orang Arab, orang-orang agama tetangga tidak mengerti. Hablum min Allah, wa hablum min nanas. Kalau kamu juga cinta Tuhan, kamu sembahyang kepada Tuhan, kamu harus sembahyang dengan sesama. Apa bukan sembahyang dengan sesama? Harus dekat dengan sesama. Dikatakan kalau kamu goreng ikan asin, tetanggamu bau, harus dibagi. Itu sampai di sana. Tapi ternyata kan tidak. Kita orang Kristen nggak boleh, iman tanpa perbuatan adalah mati. Apa sih iman? Iman tadi dikatakan bukan cuma percaya, bukan cuma dikatakan belief, tapi juga trust, menggantungkan. Iman ada 3 pilar, Bapak Ibu. Pilar yang pertama adalah kebenaran.
Kebenaran di mana? Di KUHP tidak ada kebenaran. Alkitab tulis, Salomo, justru di pengadilan tidak adanya keadilan. Di tempat keadilan, justru keadilan dipelintir-pelintir kiri kanan. Itu Salomo ajarkan. Ada di Bapak? Ya. Lalu bagaimana Pak? Kebenaran itu hanya Yesus. Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran. Yesus tidak mengatakan akulah jalan dan kebetulan. Tidak kan? Jalan dan kebenaran. Jadi ketika Anda percaya Yesus, Anda punya kebenaran. Lalu bagaimana Pak saya bisa hidup kebenaran? Baca Alkitab. Terutama di dalam Amsal. Ada banyak sekali hikmah. Anda butuh hikmat, baca Amsal. Anda dikasih hikmat, orang sudah nggak suka. Ini berarti Anda tidak menjadi pelaku firman. Kebenaran itu adalah membaca firman bukan menjadi orang yang fanatik, yang gila. Orang kecil harus fanatik, tapi bukan ekstrim. Anda tahu fanatik? Fanatik, akulah jalan satu-satunya kok. Ayo coba dibuka Kisah Rasul 4 ayat 12. Satu-satunya jalan, nggak ada lagi. Itu fanatik, tapi bukan ekstrim. Kalau ekstrim itu gimana? Kalau masuk ke gereja, ya supaya kamu dipenuhi Roh Kudus, tanganmu sini. Itu ekstrim. Dan supaya kamu penuhi Roh Kudus, begini dulu. Itu ekstrim, nggak ada ayatnya. Ayo, Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12 bisa dibuka, ya. Kisah Rasul 4 ayat 12 bisa dibuka sebentar. Kalau nah ini dibaca ya, 1, 2, 3. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jelas, dalam kolom dunia tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan. Nama bukan Allah. Allah itu jabatan. Ya. Yesus Allah bukan? Yes, Yesus Allah. Yesus itu namanya. Jadi presiden siapa? Trump. Presiden siapa? Prabowo. Kalau ke Palestina nggak bisa ngomong Prabowo, Prabowo. Ya betul, Prabowo. Lalu Yoyodono. Saya kan kalau ke Israel bolak ketemu orang-orang Palestina itu, kalau sekarang presiden siapa? Prabowo ya. Saya ketawa ya dengan dia ngerti bahasanya. Jadi Bapak Ibu, di sini kita tahu bahwa keselamatan hanya dalam Yesus. Anda yang sudah dipilih jangan lepas. Kenapa? Karena itu satu jalan jaminan. Sudah punya tiket, tinggal berangkat masuk ke airportnya, ke pesawatnya. Karena Anda punya tiket. Nah perbuatan baik itu Anda melangkah di terminal tiket cukup jauh. Mau masuk ke tempat pesawat, mau jalan nggak? Nah, harus. Nggak bakal naik pesawatnya terbang banget nih maksud saya. Jadi perbuatan yang dilakukan itu adalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Di dalam Alkitab dikatakan dalam Ibrani, bagaimana Anda bisa melihat Allah? Hanya dengan iman. Anda akan bisa melihat Allah. Hanya dengan iman. Saya ada orang dengan iman lagi ya. Jadi Bapak Ibu, kebenaran itu adalah dalam Yesus. Kedua, pilar kedua adalah ketaatan. Jadi 3 pilar ini yang disebut iman. Kebenaran, ketaatan, kesetiaan. Ketaatan yang bagaimana? Dari aspek kehidupan. Contohnya ibadah. Apakah yang diam di gereja atau yang teriak-teriak? Bukan itu, dari hati yang benar. Hati yang benar. Saya berikan contoh. Saya juga pelayanan saya itu pelayanan yang penuh risiko. 2 kali saya ambil mau dibunuh juga. Jadi di kota 10 di Madura pernah, di dekat Sangir, bukan Sangir, Halmahera pernah juga. Di depan udah ditunggu yang begitu pakai rok panjang putih. Ayo keluarkan. Tapi Tuhan tidak siap, semuanya berjalan, saya nggak sampai kena. Kalau dibunuh saya nggak akan berdiri di tempat ini. Dan dengan contoh, bahwa dalam kehidupan kita, pelayanan di dalam pelayanan itu, dikatakan keselamatan dalam Yesus itu yang bagaimana Pak? Ya, yang bagaimana? Satu, praktek dalam ketaatan iman dan kesetiaan. Ketaatan iman bagaimana? Kadang-kadang Anda itu ya diperhadapkan satu yang serba sulit. Ya, serba sulit. Gimana? Contohnya pas bulan puasa ini. Kalau ada ke Banjarmasin, tidak ada restoran buka. Saya kalau pelayanan di sana, ada restoran buka. Tapi kata orang sana, jangan takut Pak, lewat pintu belakang. Jadi di depan ditutup. Mobil nggak boleh parkir di sini, parkirnya di sono. Jalan kaki kalau pintu belakang, sempit begitu. Kenapa? Di sana aset untuk cari duit. Jadi dari Pemdanya bayar sekian juta satu anak bulan puasa lewat belakang, Bapak Ibu. Nah sekarang kalau maaf, kalau dikatakan jualan non halal,
Kan yang makan pasti bukan orang tetangga kita, betul nggak? Kayak di Israel. Israel itu cuma ditulis begini, bahwa ini makanan Oriental, makanan Cina. Orang Yahudi nggak bakal masuk. Kenapa nggak masuk? Kosher, no kosher. Kosher itu halal, no kosher tidak halal. Bapak Ibu, dia tahu nggak mau masuk karena dia punya iman. Kalau di sini ada orang menyicipin juga, karena nggak nyoba. Saya pernah ngajak orang, maaf ya, pelayanan saya di F13R, F13R, tahu ya. Setelah saya menangkan, saya ajak makan. Ini benar-benar bertobat nggak? Bertobat nggak? Kemana? Saya ajak ke Lapo. Orang makan Lapo, mana Lapo? Lapo kaki ada Lapo sirain, keren. Bipangnya keren, krek itu keren. Ada Lapo ini todong tak. Pernah? Nggak pernah. Kalau pernah ajak dong saya. Bapak Ibu, saya ajak makan, saya bilang itu makan kepala ikan aja. Saya bilang, karena apa? Itu halal. Iya, Be. Panitia Babe semua. Iya, Be. Anak 4 ini. Padahal saya rugi bayar mahal, Bapak Ibu kan Lapo kan. Saya beli panggang, begitu panggang dua, ini mau nyocol sedikit dulu. Jangan nyocol satu, makan semua aja. Akhirnya makan, memang enak. Alhamdulillah. Tapi kalau saya di depan orang China, saya bilang saya nggak boleh makan babi, Bapak Ibu. Tapi cunyuk boleh. Nah, kembali lagi supaya anda nggak ngantuk ya. Jadi Bapak Ibu, dikatakan bahwa ketaatan itu adalah sesuatu yang Anda sendiri yang tahu. Ya. Jangan menjadi orang yang munafik. Ke gereja, nyanyi. Kalau Anda perlu tepuk tangan. Si Olim ajarkan tepuk tangan ini. Yang ini. Kemenang. Ini pelala. Orangnya lalat yang begitu. Lalat itu pelala dulu. Kalau si Olim ajarkan itu Anda jadi sehat. Di sini saraf Anda digetarkan, makanya orang bisa gini. Kalau pagi Anda begini bagus, olahraga lagi supaya darah Anda bagus. Bapak itu gimana? Bapak itu mungkin di sini yang paling tua umur berapa? Ada yang umur 70 lebih? 76. Berarti tua Bapak setahun. Saya 75. Bapak itu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu yang penting. Hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat. Kenapa demikian? Joko Rusadi, profesor doktor, itu yang waktu saya khotbah di dokter-dokter di Surabaya. Dia bilang orang Kristen ini kalau serius, pasti dia akan sehat. Kenapa? Waktu kita tepuk tangan, dikatakan disebut endorfin kita itu boleh banget. Makanya Alkitab hati yang gembira, itu bukan bohongan. Profesor doktor, Bapak Ibu, ahli saraf di Surabaya. Udah balik kali pulang Tuhan. Dia bilang saya terima Tuhan itu karena waktu operasi di sini. Syaratnya itu luar biasa. Maka itu kalau nyanyi tepuk tangan yang serius, Bapak Ibu. Kalau tepuk tangan juga tidak apa-apa, tapi hatimu yang serius. Ketemu dengan Tuhan. Maka coba ada tongkol Matius 7 ayat 21 kita baca yuk. Dikatakan apa di sini? Sampai termasuk pelayanan. Ada di sini Matius 7 21 sampai yang ke 23. Ya, coba lihat Matius 7 ayat 21. Ayo baca 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang seru padaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Ya terus ya. Banyak orang akan seru padaku Tuhan kenapa kami berbuat dolim dan bermusik serta bernamamu dan mengajarkan banyak mujizat demi namamu juga. Lagi. Pada waktu itulah aku akan berusaha pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Menyerah daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan. Bukan yang berseru Tuhan, Tuhan, bukan itu. Ya masih itu. Kenapa? Banyak orang berseru Tuhan, Tuhan itu bisa diganti Tuhan. Bisa Elohim, Elohim, Adonai, Adonai, atau Allah, Allah, atau siapa? Atau Yahweh, Yahweh. Bukan yang itunya sebetulnya. Yang penting itu kau melakukan firman Tuhan. Yes. Ya kan? Maaf ya, kita kalau pakai corong gede pun Elohim, Yahweh. Ya, padahal itu di Israel juga ada. Ya. Ada Israel apa itu? Itu orang-orang sana kalau panggil sholat ada. Panggil Tuhan sholat ibadah. Ya mereka ada. Ya. Shalom, shalom, kan begitu bukan. Dia manggil itu dengan kayak ayat
Shema Israel, dengar Israel. Adonai Elohim, Adonai Echad. Itu orang-orang Yahudi yang belum Kristen. Yang sudah menjadi Kristen, Shema Israel, ya. Oh, maaf, yang tadi yang Kristen, yang bukan Kristen begini. Shema Israel, Hashem Elohenu, Hashem Echad. Pernah dengar kata Hashem? Hashem? Pernah dengar kata Hashem? Pernah dengar? Ada Pak Prabowo. Itu artinya apa? Hashem itu sang nama. Berarti orang Yahudi nggak berani sebut nama Tuhan. Kalau Elohim itu yang maha kuasa, sama dengan Allah. Allah satu-satunya Loh yang menguasai. Allah bahasa Indonesia, bahasa Arab Allah, bahasa Aramaik Eloah. Bahasa apa lagi? Bahasa Latin Ilah. Bahasa apa lagi? Bahasa China Sangti. Apa ini? Bahasa Jawa Gusti. Boleh nggak orang sebut itu? Boleh. Masa orang dari desa datang ke sini di Jakarta manggil Dedi, mau mikir gitu kan? Padahal dia tahu Indonesia tahi, boy gitu kan? Jangan pakai boy. Di sini manggilnya Dedi, nanti salah, mati bapak. Jadi maksudnya enggak? Kita nggak bisa menekankan orang dengan paham yang sebetulnya itu nggak penting. Contohnya orang Medan kalau manggil bapaknya apa? Aman ya? Manggil Aman. Masa orang-orang saya ke Medan harus manggil Aman, bapak saya kan tidak mungkin, dia manggil Papa Mama. Jadi maksudnya, tapi artinya sama. Lain kami pelintir bapak. Nah, kembali lagi. Jadi ketaatan dalam melakukan itu mulai dari ibadah. Memuji ayat pujilah. Ketika Anda memuji, kata-katamu yang keluar itu menyenangkan Tuhan tidak? Ya. Apa hanya supaya mendengar tetangga kiri kanannya? Betul. Terutama gereja karismatik, saya bukan anti bahasa roh itu ada, bukan ada. Saya ini dulu muridnya Stephen Tong yang anti bahasa roh. Saya dari gereja sama dia, gereja yang lama, itu 4 tahun saya melayani. Saya kepenuhan Roh Kudus, dia berbahasa roh, saya harus keluar. Akhirnya saya jadi gabung dengan GWI. Maka saya katakan kalau dibilang tidak ada, itu juga salah. Alkitab ada, bahasa lidah, bukan bahasa roh, bahasa lidah. Itu manifestasi dari orang kepenuhan Roh Kudus, tapi bukan jadi sombong-sombongan. Tetangganya, bukan begitu, bukan itu. Saya bawa rombongan, Bapak Ibu bawa rombongan. Saya tidak cerita banyak-banyak. 2 kali bawa rombongan, saya melihat orang dipenuhi Roh Kudus bukan dari orang Pentakosta. 1 dari HKBP, Bapak Ibu, namanya Pak Tambu Purwon. Itu dengan rombongan Pak, siapa lagi satu rombongan itu tapi ya semuanya ada di gereja yang ada di ini, Bapak Ibu, di dekatnya apa itu? Apa namanya? Angola, gereja Angola yang mau ke bendungan hilir itu, Bapak Ibu Kosoa. Sama saya, banyak pengacara itu. Yang satunya kelompok karismatik Katolik yang ada di DPR itu ekstrim luar biasa. Kenapa? Semua harus doa. Iya boleh doa, tidak apa-apa. Tapi jangan lupa syarat dulu. Di airport mau berangkat. Iya pak. Katamu borong dari tadi papa terus mana mamanya? Wah, lupa saya jadi repot ini. Jadi karena sebelum berangkat sudah begini nanti di Israel jadi ribet. Tapi begitu nyampe di upper room, Pak Tambu Borong kalau 2 pagi. Pak Tambu Borong kenapa 2 pagi? Saya capek. Itu papa terus ada mamanya. Tapi baik saja. Waduh, gimana saya? Saya netral orangnya. Akhirnya waktu di upper room itu lagi terjadi satu kegerakan rohani luar biasa. Dari Amerika itu ada kira-kira sampai 100 orang di atas itu. Di tempat upper room itu tempat Roh Kudus tercurah dan tempat itu nggak berubah, cuma ya upgrade aja. Bapak itu di tempat itu terjadi suara kayak ada suara baru. Di luar itu di bawah seperti itu. Pak Tambu Borong, saya balik Pak, saya pinjam. Jangan, naik Pak nanti turunnya ke sana, Bapak nggak tahu jalan. Paham ya, orang Batak itu menghargai pendeta tinggi. Betul. Ada satu mantan yang punya kasino, Bapak, saya nggak sebut namanya. Itu ikut saya. Kata orang itu preman Pak. Justru rohani banget dia daripada yang bukan rohani. Yang ada jenderal nggak rohani banget, dia rohani banget. Waktu saya diajak nyanyi kelompok-kelompok, saya kan nggak ikut. Saya cuma ikut ada arti lagunya Sambadi Tulo. Pernah dengar nggak orang Medan? Sambadi Tulo Sambadi. Ya lagunya itu. Oh sih nggak ada. Saya ikut begini kan, dimasukin $2, 100, kan ada 600 sih. Selesai, saya kembalikan. Dia bilang, untuk Bapak kan,
Sering-sering aja. Itu jadi rohani. Oke, sedikit bilang. Jadi ketaatan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah itu seperti seorang yang ketemu pacarnya. Ayo, orang pacaran itu taat nggak? Taat loh. Jangan rokok ya. Oh ya, nggak rokok di depan pacar gitu. Ya kan? Tapi nggak ada pacar rokok lagi kan? Betul kan? Kan taat dia. Nah, dengan Tuhan tidak begitu. Taat itu dibolak-balik adalah taat mulai dari ujian. Kedua, Bapak Ibu, dikatakan, engkau mengusir setan, punya buah, hebat loh ini pendeta. Tapi kesombongan, kau membuat kejahatan, sombong. Kan berapa banyak sekarang orang sombong? Sombong itu bapaknya namanya siapa? Lucifer. Bapak Ibu, saya sampaikan Anda, saya bukan KKR, bukan nggak pernah ada kesembuhan. Saya masih muda dulu, lama-lama Buana ke Jalan Timur. Saya paling kesal di spanduk ditulis bagian kebangunan rohani, ya, terus kesembuhan ilahi dilayani oleh pendeta Jinarko STH. Saya paling nggak suka apa yang gelar-gelar ditulis. Ya, yang penting itu adalah pelaksanaan pelayanan. Saya bilang sama panitia, supaya orang tahu semua lah. Orang pasti kalau kenal gue ya tahu, kalau nggak kenal ya nggak tahu tentang itu. Di bawah itu orang lumpuh, orang yang ada di di tanduk. Akhirnya kalau ini tidak sembuh, nama Tuhan dipermalukan. Utamanya lumpuh berjalan. Bapak Ibu, saya bisa mendoakan orang buta berjalan, lumpuh meningkat. Bapak Ibu, percaya nggak? Orang buta itu berjalan, lumpuh melihat. Tapi kalau buta melihat itu cuma Tuhan, pendeta itu nggak ada apa-apanya. Jangan jadi sombong kalau doakan orang melek. Jujur Bapak Ibu, saya di wilayah timur sampai dikatakan kalau orang hamil terus melahirkan anaknya sungsang, apalagi di atas, pasti panggil saya. Istri saya tak suruh pegang perutnya, sudah langsung muter, entar keluar. Padahal mau dioperasi, bener. Kami dikatakan kayak dukun bayi. Jujur, sampai orang gila berapa kali banyak. Kolonel ada punya keris sampai keluar dari kerasukan setan. Tak ada yang bisa buat karena keris itu begitu pegang jengkak. Pendeta dari Toraja jengkak. Bukan saya hebat, dia yang hebat. Saya nggak ada apa-apanya. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau saya dipakai Tuhan, Anda dipakai Tuhan, jangan jadi sombong. Apakah yang dipakai Tuhan? No, Anda cuma bisa dipakai Tuhan. Cuma Anda kenal sakit Tuhan, tapi Anda nggak melangkah. Ada orang sakit panggil pendeta dulu, loh, pendeta masih lama kok, doakan. Doanya sama kan? Apa beda? Sama. Jadi di sini kesombongan itu muncul karena mujizat. Lu nggak bisa bermujizat, hanya Tuhan. Kita itu manusia dipakai sebagai alat. Jadi yang disebut dengan iman itu jauhkan dari kesombongan itu tadi. Ya, dikatakan bahwa yang melakukan kehendak, yang bagaimana kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki kita berlaku adil lah. Pak, saya diganggu sama dia, biarin aja. Itu bukan musuhan, itu buat apa? Karena pembalasan berhak Tuhan. Saya sering apa dulu? Saya jujur ya, sama istri saya kadang-kadang kalau di jalan, istri saya sering dulu menerima karakter bangga. Bapak Ibu, saya dulu kalau di jalan, mobil saya dicedor orang di belakang, saya turunin Bapak Ibu. Turun, mau ngapain lu? Pernah tuh supir berbajai. Saya masih naik penter belakang, penter yang awas, ditabrak dari belakang. Wah, lah, lu nabrak dari belakang? Saya bilang nggak apa-apa, mau supir bajai. Tak punya duit lah, nanti lu mau diminta apa? Saya jalan, kalau masih kejar. Bukan naik motor, bajainya bukan naik motor, gonceng orang. Berarti kamu habis nabrak jalan. Yang nabrak itu kamu, bukan gua. Saya kesel bahwa saya nggak mau setir, saya turun. Kenapa? Saya takut dikeroyok. Saya mepet di mobil begini, jangan sampai mukanya biru, bisa potong kayak biru dikonyol orang. Orang bilang, Pak, Bapak masih bukan, saya jaga-jaga kalau dia pukul saya. Ya minimal kotak sama besi, dia tahu rasa. Begitu dia datang, saya ngomong Jawa. Supir bajai banyak orang Jawa. Oh, Bapak dari Jawa? Iya, kan ke kantor polisi aja sebagainya. Apa yang terjadi Bapak itu? Dia bilang begini, kamu yang salah. Rupanya saya sama Jawa, nepotisme muncul. Yang sama-sama Jawanya dibela di mobil sama yang lainnya. Pergi mereka. Saya bilang ke kantor polisi aja, coba dibalaskan. Kadang-kadang manusia bisa begitu, nggak mungkin lah. Lupa, pendeta itu diem lupa. Ya mungkin dia memang sudah dikata levelnya lebih tinggi dari saya. Ya, tapi bagi saya, dia mungkin latar belakang nggak pernah berantem.
Kalau ada mantan orang jalanan itu nggak mungkin ada langsung bilang, ya tampar bikin kasih bikin. Ada nggak? Ada yang bisa? Ya bapak-bapak yang bisa maju ke depan, gua kasih ruang saya. Mau coba? Bisa nggak? Biar Anda nggak pernah berantem, coba. Nggak bisa Bapak Ibu, manusia punya emosi. Cuma kita punya penekanan Roh Kudus. Maka istri saya sering, maaf Bapak Ibu, latar belakang saya itu orang jalanan. Teman saya kalau jadi hamba Tuhan di Malang, badan tato semua, dipakai Tuhan kesembuhan. Karena jangan sombong itu dulu anak buah. Saya nggak mau tato, karena tato itu diingat orang. Makanya waktu terus banyak dibunuh teman-teman saya karena tidak tato. Bukan saya ngomong gimana, saya kenal Tuhan, maaf ya, di dalam penjara, jujur aja, saya ketemu Tuhan. Lalu bagaimana, apakah saya jadi, kadang-kadang bisa nongol, gue diinjak-injak, gue sudah belajar, kadang-kadang nongol, tapi nggak sampai pukul orang. Artinya, kehidupan kita itu ada karakter. Kalau karakter Anda melankolis, dipukul orang, kenapa gue dipukul? Melankolis. Tapi kalau Anda kolerik, Anda sanguin, kadang-kadang apa tapi ada rem. Karena Roh Kudus, buah roh itu yang membuat penekanan dalam diri Anda, bukan karena siapa-siapa. Nah, jadi iman tanpa perbuatan Anda berbuat. Lalu berbuat apa lagi, Pak? Satu ayat lagi, yuk. Matius 25 ayat 44. Kita lihat. Ini hari-hari terakhir Tuhan ajarkan kita apa? Matius 25 ayat 44. Ya. Matius 25 ayat 44. Ayo sampai 45 terus. Ya. Ini sampai mulai dari atas, tapi saya nggak perlu baca. 1, 2, 3. Terus, tapi di atasnya itu dikatakan begini, aku lapar, kamu tidak kasih aku makan. Tuhan bilang itu, aku tidak berpakaian, kamu tidak kasih pakaian. Lalu tanya, kapan Tuhan lapar? Kapan Tuhan itu masuk penjara? Kalau ada di antara mereka yang hina ini, kau sudah lakukan sesuatu, engkau tidak melakukan untuk aku. Bukan berarti kita nyari-nyari orang-orang di pinggir jalan yang hina, bukan. Kadang-kadang di antara kita sendiri ada orang yang mungkin terpenjara karena hukum salah, terpenjara karena dosa. Ada banyak sekitar kita. Apakah kita peduli? Manusia kita itu begini. Jujur Bapak Ibu, ketika saya bergaul dengan anak jalan, jadi tonjok orang biru, siapa yang mukul kamu? Jangan kita cari. Kali satu geng, satu kelompok datang semua. Betul Bapak Ibu. Bawa celurit, bawa apa? Jangan dimati orang itu. Ya. Tapi sekarang kalau di pendeta salah, dia di mulut ke mulut. Coba Anda lihat. Kita nggak bisa mengampuni, Tuhan sudah mengampuni. Ayo, kita baikkan nama Tuhan sudah mengampuni. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kamu mengaku segala dosamu, Dia setia dan adil dan Dia mengampuni engkau dan Dia akan meluputkan kau. Itu janji Tuhan. Tapi manusia tak bisa. Saya aja kalau di Jawa Timur, Bapak Ibu tahu baru di Jawa Timur ada pertemuan pendeta. Saya baru datang, masih teriak. Apalagi pendeta Sudi Dharma itu yang dulu saya ingin dia, namanya Muhammad Sudi Dharma. Anda tahu ya kalau Muhammad dari mana? Sudi Dharma. Saya ingin dia ketua HM itu. Saya ingin sakit terima Yesus. Karena jadi pendeta GPI di sekolah. Kalau saya datang dalam rapat itu saya datang itu. Pendeta preman datang. Ya tak apa lah panggil pendeta preman. Daripada sekarang itu jadi pendeta jadi preman. Ya, lebih baik dua mantan preman jadi pendeta. Ya. Betul, saya ngomong kalau pendeta preman singkatannya taman. Pendeta preman. Kalau pendeta suruh tahu. Dukun takun. Ya. Ada ikuti medsos nggak? Mengikuti? Diprediksi tanggal-tanggal ini yang terjadi apa di Indonesia? Ayo, ada yang lihat nggak? Salah satunya mantan Brigjen, Komjen, Dharma Korekot. Dia sistem prediksinya dari cyber. Kejadian yang ada di Italia sampai 1 minggu terjadi kegelapan. Di Indonesia 20 sampai 27. Ternyata tidak. Dan ditanya banyak orang, kenapa? Yang penting kamu sekarang siap beras, siap air. Nggak perlu bingung, keamanan pasti Tuhan jaga. Kalau enggak, ajak orang kampung semua bersama-sama jaga kampung.
Bila mana pun bawa pedang semua, sebelum masuk malingnya udah takut karena kita bawa pedang. Dia bilang begitu, betul kan? Pak boleh bawa pedang? Ya bukan buat bunuh orang, buat nakut-nakutin aja. Data pinjam yang dari kontennya gede-gede itu. Terus orang bilang, bener Pak? Udah, betul lah. Nah satu lagi yang mulai takut, saya nggak sebut namanya, pendeta tutup. Saya melihat, Mas, ya Thomas, ini bakal nih Thomas, nanti bahaya Thomas. Ya, bukan sendiri lah, pokoknya pandang itu. Kan jadi kan? Karena apa? Karena kita terlalu takut dengan hal yang begitu. Lalu apa yang terjadi? Anda tidak bisa menjadi pelaku firman. Takut ingat, pelaku firman tunjukkan iman Anda saat ini. Aku yakin Tuhan tidak akan membiarkan aku jatuh. Maka dari PL bilang, tidak ada yang tidak mungkin dalam usia. Ada yang sekarang mengalami kesulitan. Tuhan jawab. Amin. Itu tunjukkan iman. Terakhir kesaksian saya, Bapak Ibu Saudara, pulang dari Bali, istri saya tiba-tiba terkapar. Kenapa? Karena saya salah ngasih obat. Di Bali dia sakit mah katanya. Padahal bukan mah sebetulnya itu. Pulang ada obat dari dokter, bukan dokter, teman kita dokter dikasih obat. Bapak kasih obat, dia kasih obat. Obat sebelum makan dan obat sesudah makan. Ada dua macam. Yang sebelum makan dikasih yang sebelum makan, saya salah. Yang sebelum makan saya kasih yang sudah makan. Lalu gini, wah saya ngeri. Waktu kita pendeta buat kalau namanya masa dibiarin terus masih begini. Bawa rumah sakit. IGD dikasih infus apa udah dia enakan. Nggak digarap sama dokter itu mah dia. Dokter itu kan ya kalau ada dokter di sini jangan ke sini. Dipoto. Saya bilang hasilnya apa dok? Kalau memang operasi ya coba dioperasi. Sebulan lagi saya harus ke Korea. Ikat juga beli, sebulan beli saya ada pelayanan di sana. Kalau memang nggak bisa, gua batalin yang di sana. Kan ada jawab, nanti dulu. Akhirnya sampai harinya tujuan saya keluar. Dokter yang ngasih obat kayak painkiller supaya nggak sakit aja sama surat. Akhirnya saya berangkat ke Korea. Dia langsung sembuh di Korea sebenarnya. Apalagi nggak kenal Islam lagi auto, oh bagus banget warnanya warna kuning. Dia foto-foto dia lupa sakit dia. Pulang dari sana dia nggak mau. Saya bilang ayo masuk rumah sakit, periksa. Benar dokter bilang harus operasi. Kalau enggak bahaya. Kenapa? Ini 4 dunia bocor. Kalau sudah kemana-mana bisa serosis. Wah, jadi itu kan biaya tadi karena biaya mahal. Saya tidak punya BPJS, tidak punya asuransi. Lalu apa? Uang tabungan kita keluar 150 juta yang pertama habis. Yang kedua nanti berapa lagi? Dokternya kan berapa puluh? Belum nanti yang rumah sakitnya. Ya udahlah gimana? Saya bilang ke saya, tinggal satu-satunya tabungan. Saya punya satu-satunya besi seperti warnanya kuning. Saya jual aja, saya kira mau menghargai tinggi. Tuhan nggak mau, Tuhan nggak bisa ingin dengan Anda. Kalau kita benar-benar menjadi pelaku, Tuhan nggak mau. Yang kemarin kan sudah habis 150 uang saya sendiri. Ini saya kurang, saya mau jual. Tuhan nggak mau. Namanya gimana? Saya nggak tahu, bapaknya nggak tahu kan? Semua nggak tahu teman saya kalau istri saya sakit. Saya ditelepon anak rohani kayak dia, kayak dari kecil saya sering bimbing sama dia, lalu dia berhasil punya paspor di mana-mana. Oh, ini Pak Bisa lagi mau sekolah. Oh ya datang ke sana petang batu petang. Dia datang lah, datang. Saya nggak pernah jadi ya kalau naik pesawat 2 kasihan lah yang bayar. Singkat cerita selesai acara pulang, maaf Bapak Ibu ya, rahasia pendeta ya. Dikasih apa? Amplop. Ini saya pegang. Amplopnya nggak dipegang. Kasih amplop bukan kan? Tebel banget ya, dia tipis, soal tipis itu biasanya dalamnya banyak. Kalau tipis dalamnya bisa lebih banyak, betul nggak? Kalau saya baca, ini tebel banget. Udah masukin aja. Pulang sampai di rumah Bapak, kebutuhan kami tertutup. Kebutuhan kami. Jadi saya percaya kalau kita menjadi pelaku dengan Tuhan, bukan berarti kita itu sempurna. Ada dan saya itu belum sempurna. Anda sempurna kalau sudah check-in ke hotel yang tidak pernah check-out. Pernah tahu kan? Ya. Gimana itu? San Diego check-in, tidak pernah check-out itu baru sempurna. Ayo kita menyanyi, ayo sini baru saya musik dan saya.
sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau katakan tiada Tuhan, tiada sepertimu, Yesus. Kau sekali lagi tiada Tuhan, tiada sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Biarlah Bapa, setiap kami belajar untuk mempraktekkan iman dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya perjalanan iman kami mengiring Tuhan menjadi suluh, menjadi terang di sekitar kami. Orang melihat kami memuliakan Tuhan, orang melihat kami mengenal Tuhan. Maka itu Bapa, biar setiap anak-anakmu di tempat ini Tuhan memberkati, memakainya menjadi alatmu yang luar biasa. Walaupun sedikit ada kekurangan-kekurangan, kami percaya dalam perjalanan kami akan disempurnakan Tuhan. Kami akan terus bertumbuh, berakar kepada Tuhan, menjadi alatmu dimanapun kami berada. Khususnya Tuhan, di Sawarna sekitar ini Tuhan pakai anak-anakmu. Berkati satu persatu Tuhan yang di dalam ibadah pagi hari ini. Setiap kami yang terlibat dalam pelayanan diberkati Tuhan. Tuhan memakai setiap kami yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan berkati para penatua, para pengurus, khususnya untuk Pak Yakub Aris dan istri dan anak-anaknya. Tuhan memberkati, memakainya dalam pelayanan di tempat ini, memberkati pekerjaannya, memberkati rumah tangganya. Berdoa juga untuk Pak Yohanes Sarjono sebagai pembina. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, jemaat Tuhan diberkatilah kebenaran firman pagi hari ini, amin. Kami segenap GBI Cinta mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Jinarko atas firman yang begitu memberkati kami semua pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, pagi hari ini sebelum kita mendengarkan pengumuman dan memberikan persembahan, saya akan ada sedikit membawakan offering message pagi hari ini. Dan offering message pagi hari ini saya ambil dari ayat Roma 12 ayat 1, saudara. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Karena apa, saudara? Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalimat ini dimulai dengan dua kata penting, Bapak Ibu Saudara, yaitu karena itu. Kalau kita baca lagi dari ayat sebelumnya, selama 11 pasal sebelumnya Paulus menjelaskan tentang anugerah Tuhan, penyelamatan Israel. Dan persis ayat sebelum Roma 12 ayat 1, di ayat terakhir pasal 11, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena ayat ini berbicara tentang keselamatan yang bukan karena usaha kita, Bapak Ibu Saudara, tentang kasih karunia yang tidak layak kita terima, tentang kemurahan Allah yang menyelamatkan kita. Dan setelah berbicara tentang semua itu, Paulus berkata, karena itu persembahkanlah hidupmu. Jadi memberi bukanlah usaha untuk mendapatkan kasih Tuhan, saudara, tapi memberi adalah respon kita terhadap kasih Tuhan yang begitu besar buat setiap kita. Karena kita tidak bisa memberi berkat daripada Tuhan, karena kita sedang mau merespon anugerah yang sudah Tuhan berikan buat kita. Oleh karena itu, saudara, pagi hari ini mari kita memberi bukan karena suatu kewajiban, tapi karena hidup kita yang sudah terlebih dahulu ditebus oleh Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu, untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami yang begitu luar biasa. Dan izinkan kami, Tuhan, pagi hari ini boleh memberikan sedikit dari apa yang kami punya
dan hanya untuk kemuliaan namamu. Namamu yang dimuliakan, namamu yang ditinggikan, dan hanya bagimu Tuhan segala kemuliaan. Oleh karena itu Tuhan, kami mengatakan kami siap memberi yang terbaik pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Jemaat Tuhan yang siap memberi bersama saya katakan amin. Selamat memberikan persembahan. Sambil persembahan diadakan, saya akan membacakan sedikit pengumuman Bapak Ibu Saudara. Dan juga Bapak Ibu Saudara yang mungkin tidak membawa cash, sekarang juga sudah ada QR ya, karena zaman semakin modern Bapak Ibu Saudara. Baik, sebelum saya mulai pengumuman, saya mau menyambut apakah ada Bapak Ibu Saudara-saudara yang baru pertama kali hadir. Pagi hari ini cukup angkat tangan di tempat saja. Oh, ada saudari di situ. Shalom dengan saudari siapa? Silvani. Selamat datang Kak Silvani. Mungkin kanan kiri boleh kasih jabat tangan hangat. Kak Silvani, jika Anda belum memiliki tempat beribadah tetap dan sukacita, kami kembali mengundang Kak Silvani untuk datang beribadah di minggu depan dan ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan masuk ke pengumuman. Untuk sepekan ini, ibadah akan tetap berlangsung di minggu depan dan akan dilayani di ibadah awal bulan oleh Bapak Gembala sendiri, Bapak Pendeta Muda Yakub Haris Subawa. Dan ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus Bapak Ibu Saudara. Lalu selanjutnya ibadah Arrow Kids dan Arrow Teens juga akan berjalan seperti biasa. Dan Arrow Kids ada di lantai ini untuk Bapak Ibu yang memiliki anak usia 6 bulan sampai 12 tahun boleh dibawa untuk ibadah sekolah minggu. Dan anak-anak teens 12 tahun ke atas akan ada di jam yang sama. Nanti ruangannya akan terpisah di lantai 3. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin dilayani secara khusus atau tentang kesekretariatan, bisa juga menghubungi langsung nomor ini untuk dihubungi dan dilayani. Dan jika untuk melihat info-info terkini atau ibadah yang berlangsung, boleh langsung cek juga ke kanal YouTube kami di GB Citra Family Sumpah Surga. Baik, itu saja pengumuman hari ini. Dan kita akan menutup ibadah kita. Saya boleh undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Dan kita akan menutup dengan doa dan doa berkat oleh Bapak Pendeta. Tuhan, hati kami begitu penuh dengan ucapan syukur pagi hari ini karena seluruh hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini kami sungguh bersyukur atas kebenaran yang boleh kami dengar pagi hari ini, bahwa hidup kami adalah milik-Mu, dan biarlah kami boleh terus mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Bantu kami dalam pengenalan akan Engkau, sehingga semakin hari kami boleh semakin dewasa dalam iman, kami boleh semakin bertumbuh dalam ketaatan kami akan Engkau Tuhan. Dan biarlah semakin hari nama Tuhan boleh dimuliakan dalam kehidupan kami. Hari ini yang memberkati untuk Bapak Pendeta Edwin Jinarko sudah menjadi saluran berkat untuk kami semua. Tuhan memberkati dalam setiap pelayanan pekerjaannya Tuhan. Berkati keluarganya, anak cucunya semua. Biar Tuhan turut campur dalam segala permasalahan pergumulan yang mungkin sedang dialami. Kami percaya Tuhan, lewat hamba-Mu ini banyak orang boleh dimenangkan lebih lagi di dalam Tuhan. Tuhan yang memberkati untuk Bapak dan istri di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga memberkati untuk jemaat Tuhan yang hari ini hadir maupun yang belum bisa hadir hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap jemaat yang setia di dalam Tuhan. Tuhan memberkati mereka di tengah-tengah hiruk pikuk kesibukan hari-hari. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, berkati mereka dengan kesehatan, sukacita, damai sejahtera Tuhan boleh mengalir atas mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang hari ini sedang sakit Tuhan, karena di tengah musim yang tidak menentu, kami percaya pertolongan Tuhan, kesembuhan daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa Tuhan. Oleh karena itu Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang memberi kesembuhan, sehingga mereka boleh kembali bersukacita bersama, beribadah bersama dengan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang memberikan segala pertolongan dan perlindungan daripada Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Tuhan berkati dari jajaran teratas sampai terbawah, biar ada kuasa Tuhan Roh Kudus mengalir Tuhan untuk setiap para pemimpin yang memimpin bangsa ini. Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih kuasa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, jika sebentar tiba kami akan berpisah satu sama lainnya, Tuhan yang boleh tutup bungkus kami dan pertemukan kami kembali di ibadah minggu depan. Tuhan memberkati ibadah Arrow Teens dan Arrow Kids selanjutnya. Biar kasih Tuhan juga boleh mengatur setiap anak-anak yang
hadir pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan perjalanan kami pulang di dalam tangan-Mu, Tuhan yang melindungi dan damai sejahtera sukacita daripadamu. Dan sebelum kami pulang, kami rindu untuk menerima berkat melalui hamba. Mari sebelum kita pulang, kita angkat kembali pujian kita yang terindah kepada Tuhan. Katakan, Kaulah Tuhan, dan Kaulah Tuhan, dan Kaulah Raja, dan Kaulah kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan punya rencana yang mulia, rencana yang agung, rencana yang besar dalam kehidupan kami. Karena Bapa, biarlah Roh-Mu yang terus memimpin dan menuntun kami. Kami boleh terus punya iman yang kuat, iman yang benar, iman yang sejati untuk melakukan setiap perintah Tuhan, setiap kehendak Tuhan, sehingga hidup kami boleh semakin selaras, semakin sesuai dengan keinginan Tuhan. Karena mari seluruh jemaat dikasih Tuhan, arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus Gembala Agung kita dan angkat kedua tangan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Pulanglah, terimalah segala berkat akan kita Bapa. Kasih sayang dari Tuhan Yesus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus turun memberkati hidupmu, memberkati pelayananmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati usahamu. Apapun yang kau lakukan, kau kerjakan dengan roh takut akan Tuhan. Dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima dan sambut seluruh berkat dari Tuhan dengan penuh ucapan syukur bersama kita katakan. Terima kasih. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.